Kita lanjut lagi berbincang bersama Bang Alwan di sini. Bang Alwan tadi sudah banyak paket dan juga ada laporan dari rekan-rekan kita di lapangan begitu ya, mengenai bagaimana jalannya pemilu hari ini. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Tadi di Maluku Utara sempat ada ketegangan begitu ya, bahkan Wakil Gubernur Maluku Utara sampai turun tangan hampir memukul. Ini untung saja tidak terjadi kalau tidak viral begitu ya, Bang. Ya. Bagaimana pendapat Anda? Saya kira kondisi di TPS memang sangat variatif. Ya. Nah, maka yang terpenting itu adalah aspek pengetahuan penyelenggara di tingkat bawah, terutama KPPS dan juga pengawas TPS. Ya. Nah, karena contoh sederhana, misal Jakarta misal sekarang sudah TPS mestinya sudah tutup, kita belum melihat apakah ada antrian panjang atau belum. Nah, persoalannya adalah kebanyakan KPPS berpemahaman bahwa pemilih A5 itu harus ngantri. Dia memilih bukan seperti pemilih DPT. Ya. Padahal pemilih A yang menggunakan A5 sama dia memilih dari jam 7 sampai jam 12. Betul. Nah, berbeda halnya dengan pemilih DPK. Nah, DPK akhirnya hanya pukul 12 sampai 1 ya? Betul. Waktu. Akhirnya pemilih yang menggunakan A5 ngantri panjang. Nah, ini saya kira ini menjadi persoalan yang kemudian nanti juga membeludak pemilih di TPS. Apa faktor yang menyebabkan ini? Kurang edukasi kah atau apa, Bang Alwan? Nah, saya kira ini menjadi persoalan mendasar karena aspek pengetahuan ini kan sangat penting. Betul. Melihat bahwa 5 surat suara, banyak form yang harus diisi, apa yang harus dilakukan, apa yang di dalam kotak, apa yang di luar kotak. Tata caranya seperti apa. Nah, kita melihat bahwa di penyelenggara sudah melakukan bimbingan teknis sebagai upaya penguatan kapasitas bagi teman-teman penyelenggara di bawah. Ada juga modul dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah seberapa efektif sosialisasi tersebut, BIMTEK itu berjalan, modul itu dibaca, kira-kira modul setebal ini ya orang juga akan males baca kira-kira. Di sisi lain pun kalau kita bisa cek, KPPS hanya di BIMTEK 2 orang atau 3 orang, padahal jumlah KPPS ada 7. Nah, mungkin ada upaya untuk pendalaman materi dan lain sebagainya, tetapi itu tidak maksimal. Tidak dilaksanakan atau tidak lain sebagainya. Begitupun juga dengan pengawas TPS. Pengawas TPS yang saya kira di BIMTEK dalam ruangan yang begitu besar dengan jumlah yang begitu besar dalam tempo yang sesingkat-singkat, saya kira itu tidak efektif sekali. Tidak efektif sekali ya. Kalau kita berkaca pada kejadian yang dialami oleh Pak Amin Rais tadi begitu ya, beliau terlihat bingung gitu membuka lebar-lebar kertas surat suaranya dan sempat bertanya kepada petugas. Nah, ini sepertinya dirasakan oleh banyak masyarakat kita di Indonesia begitu ya, pasti memakan waktu yang cukup lama karena banyak sekali surat suara yang harus dicoblos. Nah, ada perbedaan warna di situ, ada warna merah, biru, hijau, dan lain sebagainya yang membedakan antara DPD, DPR RI, dan Pilpres Presiden itu sendiri. Apakah cara ini untuk membedakan warna itu cukup efektif bagi masyarakat memilih atau justru membingungkan? Iya, lagi-lagi ini soal pengetahuan. Tadi kan soal pengetahuan penyelenggara, ini pengetahuan pemilih soal teknis dan tata cara mencoblos. JPPR misal kami melakukan riset atau pemantauan kecil bahwa di 2009, 2004 kita masih mensosialisasikan cara mencontreng, cara mencoblos. Saat ini tidak ada sosialisasi secara detail bagaimana cara menggunakan hak pilih dengan aspek teknik maksud kami. Nah, pemilih kesulitan membedakan mana surat suara presiden yang warna abu-abu, surat suara merah itu untuk apa, kuning untuk apa, biru dan hijau itu untuk apa. Nah, kebanyakan aspek pengetahuan soal Bu, nanti Ibu datang ke 17 April nanti ada 5 surat suara, surat suara merah warnanya presiden warnanya abu-abu, merah itu untuk ini dan bla bla bla. Itu kebanyakan didapatkan dari para caleg, bukan dari penyelenggara. Karena caleg langsung melakukan kampanye dan sosialisasi dan bersentuhan langsung dengan konstituen. Nah, ini menjadi persoalan karena kita hampir bingung. Satu surat suara itu kita bisa buka semuanya sampai lebar itu sekitar 3 sampai 4 lipatan. Wow. Lalu kemudian dan ada bahaya kalau ada yang terlipat satu ya, Bang terlipat Alwan, satu otomatis itu nanti jadi tidak sah karena dua tembus kan kira-kira. Begitupun juga dengan jumlah partai politik yang sekitar 16 partai politik, satu partai politik itu ada 10 caleg, 10 kali 16 itu udah 1000, sudah sangat banyak. Di sisi lain pun ada hal yang menarik, misal surat suara kita tidak
mencantumkan tanda gambar. Sedangkan pada masa 8 bulan kampanye, hampir semua caleg kita mencantumkan pasang foto di mana-mana. Besar-besaran baliho. Hampir APK semua menggunakan foto. Pada saat hari ini, saya kira pemilih datang ke TPS dan masuk ke bilik suara juga kebingungan. Siapa yang kemarin datang ke tempat saya untuk kampanye, namanya siapa ya, gitu. Mukanya kita nggak hafal, kira-kira begitu. Karena kecenderungan orang pasti lebih mudah menghafal muka ya daripada nama. Betul, karena kita lebih gampang mengingat gambar visual ketimbang harus mengingat nama. Nah, itu yang menjadi problem selama ini. Betul, itu menjadi problem karena nanti antara nama panggilan yang sehari-hari kita panggil berbeda dengan nama yang tertera di surat suara. Itu kan namanya harus lengkap. Nama panggilannya tidak tertera. Nah, itu menjadi hal-hal yang teknis bagi kami. Baik, Bang Alwan, begitu ya, kalau kita tadi melihat proses pemilu begitu pencoblosan, banyak yang sekali hal-hal yang terjadi yang kesalahan-kesalahan teknis. Seperti juga tadi saya di TPS saya banyak sekali masyarakat yang salah mencoblos dan meminta kertas suara baru. Itu disahkan atau seperti apa? Dibolehkankah? Surat suara dengan jumlah 2,5% setiap TPS itu digunakan apabila dia salah coblos, lalu kemudian dia minta surat suara. Misal saya mau nyoblos, lalu kemudian aduh salah kira-kira begitu. Maka saya boleh meminta kepada KPPS untuk diganti. Dan itu hak dari pemilih. Itu hak dari seorang, karena memang 2,5% itu dipergunakan untuk itu. Lain hal dengan misal DPK lalu kemudian menggunakan 2,5%, karena itulah pemilih DPK ini adalah seperti pemilih yang belum tahu nasibnya. Syukur ada surat suara sisa dia bisa nyoblos, kalau tidak ada ya sudah. Nah, itulah persoalannya. Jadi memang banyak sekali persoalan teknis yang dibawa menjadi tantangan. Karena misal kami di pagi tadi di Kota Garut, menariknya adalah ada seorang anak berusia 10 tahun bisa menggunakan hak pilihnya. Lalu kemudian itu pakai kartu sakti apa? Dia menggunakan C6 orang. Tapi persoalannya adalah kenapa KPPS itu juga memperbolehkan? Ada petugasnya di sana ya. Kita melakukan investigasi nanya untuk menggali data. Ternyata memang pada saat dipanggil semua pemilih yang sudah terdaftar di sekitar TPS menanyakan, kan dia masih kecil. Ternyata KPPS-nya memberikan peringatan bahwa sudah biarkan. Jadi seakan-akan KPPS membiarkan anak ini menggunakan hak pilihnya. Membiarkannya ada alasan dibaliknya atau seperti apa? Nah, kita tidak tahu apa motif dibalik itu. Tapi pada prinsipnya kan ini sudah mestinya harus menyalahi aturan. Bahwa anak di bawah umur dia belum punya hak pilih, dia tidak boleh menggunakan hak pilihnya, dan karena sudah terjadi mestinya harus dilakukan pemungutan suara ulang. Nah, tapi sejauh ini belum ada pemungutan suara ulang. Bagi kami kami sudah melakukan koordinasi ke Bawaslu dan lain sebagainya untuk ditindaklanjuti. Tapi sebenarnya petugas KPU itu ada sanksi yang ditetapkan kan ketika para petugas ini melanggar aturan? Iya. Hal sederhana, misal menghilangkan hak pilih orang, atau menghalang-halangi orang untuk menggunakan hak pilihnya, saya kira itu ada tindak pidananya, bahwa setiap orang dengan sengaja menghalang-halangi orang untuk tidak mencoblos, atau kemudian nama orang yang sudah terdaftar di DPT tapi dicoret, atau misal C6-nya tidak dikasih dan lain sebagainya, itu masuk dalam delik menghilangkan hak pilih orang. Itu adalah tindak pidana pemilu. Baik, kalau berbicara soal menghilangkan hak pilih orang, tadi yang Anda sebutkan ya, ada 2% cadangan surat suara, dan itu diperuntukkan sebenarnya bukan untuk DPK, tapi untuk pemilih yang istilahnya kalau bisa dibilang punya hak pasti begitu ya. Nah, katakanlah dari satu TPS itu 300 pemilih, pemilih begitu ya. Kalau 2%-nya berarti kan sekitar 6 suara. Nah, pasti sering saya terjadi kesalahan begitu dari 300 itu. Nah, kalau kurang, lalu bagaimana nasib yang DPK ini? Nah, apakah ini bukan bentuk dari menghalangi hak pilih? Ya, kami menyebutnya bahwa DPK ini sebenarnya kesalahan sistem pendataan pemilih kita yang kemudian dia dilegalkan. Mestinya kan dia ini tidak terdaftar. Pemilih DPK ini kan tidak terdaftar, yang kemudian dilegalkan dia boleh milih menggunakan EKTP. Nah, ini kan persoalan
kegagalan KPU dalam hal pendataan pemilih. Itu satu. Kedua, kalau misal surat suaranya tidak ada tapi dianya ada, makanya tadi saya sebut dia ini bukan masuk dalam kategori golput, tetapi dia digolputkan akibat tidak ada surat suara. Itulah akibat karena iktp kita tidak terdata secara benar begitu ya di seluruh Indonesia.